Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kaisa dengan NIM 2205999 dari Prodi Manajemen. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial dengan menggunakan aplikasi Smart PLS untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistika Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib SEMM. Nah, mungkin langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu kita pastinya masuk ke Smart PLS-nya, dan ketika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa mengklik New Project. Nah, kita akan memberi namanya yaitu SPLS. Kemudian kita klik Create. Nah, jika sudah, di sini kita klik Import Data File, dan kita pilih data yang sudah diberikan yang akan kita olah. Kemudian Open. Nah, di sini sudah terdapat ya tampilan seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa di sini terdapat 100 data dengan adanya 4 variabel. Yang pertama yaitu ada variabel impulse buying, yang kedua ada attitude toward flash sale, yang ketiga ada scarcity on flash sale, dan yang terakhir ada shopping enjoyment. Nah, di sini kita bisa langsung klik saja import. Nah, kemudian, jika sudah sesuai, kita back saja. Dan kemudian di sini kita klik Create Model. Nah, untuk tipe modelnya di sini kita akan pilih PLSM dengan nama modelnya. Di sini saya tulis SPL. Ini untuk namanya bebas. Nah, kemudian di sini sudah ada ya 4 variabel dari data tadi. Yang pertama yaitu ada impulse buying, yang kedua ada attitude toward flash sale, yang ketiga ada scarcity on flash sale, dan yang terakhir ada shopping enjoyment. Nah, di sini saya akan memindahkan variabel ini ke sebelah sini. Kita tarik, oke, dan kita klik OK. Kemudian untuk scarcity on flash sale, kita klik OK. Kemudian untuk shopping enjoyment dan impulse buy. Nah, selanjutnya kita akan beri nama variabelnya. Yang pertama untuk attitude toward flash sale itu sebagai X1. Bisa kita rapikan. Oke. Kemudian untuk scarcity on flash sale itu sebagai X2. Kita sesuaikan saja. Kemudian untuk shopping enjoyment, ini Y1, by, kemudian bisa kita rapikan. Dan impulse buying ini Y2. Nah, jika sudah, di sini kita akan menghubungkan ya variabel-variabelnya dengan kita klik connect di sini.
Kemudian kita hubungkan untuk X1 terhadap Y1, kemudian X2 Y1, kemudian Y1 ke Y2. Nah, setelah itu begitupun X1 ke Y2, kemudian X2 ke Y2. Nah, jika kita sudah seperti ini, selanjutnya kita akan save, dan di sini kita pilih calculate, dan selanjutnya pilih PLSM algoritma. Nah, kemudian di sini kita langsung saja pilih start calculation. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tampilannya ya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Smart PLS, maka diperoleh model struktural yang menguji hubungan antara empat konstruk laten, yaitu ada editor flash cell, itu X1, kemudian ada scarcity on flash cell, X2, dan ketiga ada shopping enjoyment, itu Y1, dan juga ada impulse buying, itu sebagai Y2. Nah, dari hasil visualisasi dan perhitungan tek koefisien itu dapat kita ketahui bahwa konstruk X1 yaitu attitude toward flash cell itu memberikan pengaruh langsung yang positif, eh, namun relatif lemah terhadap shopping enjoyment yaitu Y1 sebesar 0,120. Nah, di mana artinya bahwa semakin positif sikap konsumen terhadap flash sale, maka akan sedikit pula meningkatkan perasaan senang dalam berbelanja. Nah, namun bisa dibilang pengaruh ini tidak begitu besar. Nah, sebaliknya untuk konstruk X2 yaitu scarcity on flash sale itu memberikan pengaruh yang kuat dan juga signifikan terhadap shopping enjoyment dengan nilai koefisien yaitu sebesar 0,567. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa persepsi kelangkaan ataupun keterbatasan produk selama flash sale itu secara nyata mendorong meningkatnya kenikmatan berbelanja yang dirasakan oleh konsumen. Nah, dengan kata lain dapat dibilang bahwa konsumen merasa lebih bersemangat dan juga menikmati proses-proses berbelanja saat mereka merasa bahwa produk yang ditawarkan itu terbatas dan juga eksklusif. Nah, sementara shopping enjoyment itu berkontribusi terhadap pembentukan perilaku pembelian impulsif buying dengan nilai koefisien yaitu sebesar 0,361 yang dimana mencerminkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat dan juga positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesenangan konsumen yang dirasakan selama proses belanja, maka akan semakin besar kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Nah, adapun untuk attitude toward flash sale, yaitu X1, juga memberikan pengaruh langsung terhadap Y2, yaitu impulse buying, dengan nilai sebesar 0,127. Nah, meskipun bisa dibilang hubungan ini positif, namun pengaruhnya itu tergolong lemah, yang berarti bahwa sikap konsumen yang positif terhadap flash sale hanya sedikit mendorong terjadinya pembelian impulsif. Nah, sementara itu, untuk X2-nya, yaitu scarcity on flash sale, juga berpengaruh langsung terhadap Y2, yaitu impulse buying, dengan koefisien sebesar 0,238. Nah, di sini. Yang dimana itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh sedang dan juga signifikan. Nah, hal ini juga diperkuat oleh temuan sebelumnya bahwa persepsi kelangkaan itu mampu mendorong konsumen untuk membeli secara spontan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari sisi koefisien determinasi L square itu diperoleh
R kuadratnya sebesar 0,358 untuk variabel shopping enjoyment yang menunjukkan bahwa sekitar 35,8% varian itu dari shopping enjoyment dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel attitude toward Basel dan juga scarcity on Basel. Nah, adapun R kuadrat untuk variabel impulse buying yaitu sebesar 0,333 yang dimana artinya 33,3% varian dari pembelian impulsif itu dapat dijelaskan oleh tiga konstruk sebelumnya, yaitu editor flash sale, scarcity on flash sale, dan juga shopping enjoyment. Nah, nilai R kuadrat ini itu tergolong dalam kategori sedang atau moderat menurut kriteria SIN yang mengindikasikan bahwa model ini itu memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Nah, sementara secara konseptual, hasil ini menggambarkan bahwa shopping enjoyment itu berperan sebagai mediator penting antara variabel eksogen, yaitu variabel X attitude toward vessel dan juga scarcity on vessel terhadap pembelian impulsif. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi flash sale yang mampu menciptakan rasa kelangkaan dan juga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan itu dapat secara efektif mendorong perilaku pembelian impulsif dari konsumen. Nah, di sisi lain, meskipun sikap terhadap flash sale itu berkontribusi, namun pengaruhnya itu secara langsung masih relatif kecil dibandingkan dengan persepsi kelangkaan. Nah, baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.